lebihkan. Jadikanlah kalau ini mau dijadikan momen untuk muhasabah diri. Selama 2023 kemarin sudah berapa kali kita tahajud? Sudah berapa kali kita duha? Sudah berapa kali kita tinggalin sholat? Sudah berapa kali kita puasa jempol? Sudah berapa kali kita khatam Quran? Jadi kita muhasabah. Jadi kamu ingat, lantar jam ayyamun lati mata, nggak bakal kembali hari terakhir. Waktu itu punya Allah, waktu punya Allah, nggak bakal datang. Jangankan yang dulu, yang tadi aja nanti itu nggak bakal terulang lagi, nggak bakal terulang lagi. Sholat itu ini yang kita pahami, yang kita sadari adalah bahwa Allah itu memilih orang-orang yang biasanya untuk mau meletakkan jidahnya ke jannah. Sekali lagi, orang yang sholat pada hakikat itu undangan Allah. Allah undang, saya pengen dia menyebut nama saya pengen dia tersujud. Itu memang udah pilihan. Itu sudah benar. Ini adalah hidayah dari Allah, ini paham. Ini paham. Berapa banyak orang yang tahu nama Tuhannya, tahu siapa Tuhannya, tapi Allah nggak izin buat meletakkan jidahnya ke bumi, karena Allah nggak pengen. Berapa banyak orang yang kuat menahan lapar dan haus, tapi ketika puasa dia nggak bisa. Berapa banyak orang punya harta banyak, tapi ketika sedekah itu susah. Itu panggilan Allah. Panggilan, beruntunglah bapak-bapak, beruntunglah orang-orang yang Allah undang terus untuk mau meletakkan jidahnya ke. Dan udah ini hasil kita harapkan. Ada masa kita futur, manusia wajar kan? Ada masa futur, kadang ada masa malas pak. Nanti malas pakai aja dah, yang tidak aja lagi baik kan gitu kan ya? Baru rebahan udah ya itu masa putus. Nah kalau dalam kondisi begitu paling tidak wajibnya jangan lagi. Yang kedua, kita masuk surga ini nggak menjamin ibadah kita. Ada satu orang yang bisa membantu kita tidak ada siapa? Rasulullah dari Muhammad. Kata Rasulullah kan gitu, perbanyaklah kalian sholawat karena sholat itu menjadi syafaat. Banyak orang yang tahu fadilah sholawat, tapi belum tentu Rasulullah izin untuk menyebut namanya. Rasulullah ngomong Allah, saya nggak mau terus itu nyebut nama saya. Makanya walaupun dia tahu tuh sholawat fadilah itu satu orang nggak mau sholawat, karena Rasulullah nggak ngizinin namanya disebut. Nah, beruntunglah orang yang selalu bersolawat karena memang Rasulullah pengen. Rasulullah saya pengen itu dia nyebut nama saya terus. Nanti saya akan tolong dia. Karena Allah kan selalu Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi paling tidak sholawat jangan pernah tidak. Karena ciri cinta itu adalah selalu nyebut namanya kan gitu kan. Satu kali kita salawat itu Allah bersalawat 10 kali. Salawatnya Allah kepada kita itu memberikan 10 rahmat. Kalau Allah kasih rahmat berarti Allah menghapus dosa. Kelebihan salawat itu kan, saya stimulus begitu. Orang yang bersalawat itu bukan cuma dapat rahmat, pasti dosa diampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berzikir, kita ibadah harus dengan syarat apa? Ikhlas, harus ikhlas. Kalau sholat nggak perlu ikhlas pasti dapat. Sambil main-main, sondoran gitu kan. Kalau kita sebut nama Rasulullah, kita bersolat itu dapat. Kita niatin enggak mau ikhlas mau kagak, kita sholat Allah kasih. Kalau kita sering sebut nama Nabi, insya Allah nanti Nabi pun akan yang kita. Nah kita nggak pernah nyebut.
Nah, selain nyebut-nyebut nama Nabi, juga harus jalanin apa yang menjadi sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah dan tidak melakukan perbuatan mubazir. Kalau tahun baru ini masih ada saudara-saudara kita yang masih pasang petasan, yang masih begini, masih begitu, doain semoga mubazirnya hilang. Ya, mubazirnya hilang. Ya, karena apa? Tidak ada yang menjamin orang itu mati husnul khotimah, itu nggak ada yang menjamin. Tetapi orang yang selalu berhusnuzon dan mendoakan itu adalah orang-orang yang insya Allah akan dimasukkan secara utuh. Nah, kemudian tahun 2024 dan besok ini usahakan kita ada peningkatan ibadah. Ada satu yang kita dawamin. Siapa? Apa mau selawatnya kah? Apa mau apa? Ada satu amalan yang wajib dikerjakan oleh para nabi. Kalau kita kerjain, kita akan mendapatkan pahala yang sama. Apa? Para nabi itu wajib mendoakan orang-orang beriman sejak dahulu sampai akhir zaman. Itu amalan para nabi. Nah, kita kalau sholat itu habis sholat suka baca doa tuh, Allahumma lil muslimin wal muslimat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang muslim dan orang mukmin dari yang hidup sampai yang mati. Pertanyaannya adalah, orang beriman itu sejak kapan? Orang beriman pada Allah sejak kapan? Sejak zaman Nabi Adam. Jadi ketika kita baca itu, berarti kita mendoakan orang-orang yang beriman pada Allah sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Berapa triliun orang? Itu sedekah yang paling. Dan orang-orang yang di dalam kubur ketika dia mendapatkan doa dari orang yang masih hidup, dia akan mendoakan balik. Jadi kalau Bapak mau dapat doa ampunan dari orang seluruh mukmin dunia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, jangan pernah tinggalin doa itu habis sholat. Minimal 5 kali sehari. Kalau para nabi itu doain itu minimal 25 kali sehari. Allahumma li wal walidayya wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun sudah mati. Jangan pernah tinggalkan itu, mungkin itulah yang nanti akan menolong kita. Kenapa? Seluruh umat Islam dari zaman umat yang beriman dari zaman Nabi Adam sampai nanti itu mendoakan balik ke kita. Luar. Situ aja. Sama bersalawat aja pada tiga. Mau salawat Jibril boleh, mau baca salawat yang panjang boleh terserah. Ya. Niatin ibadah, insya Allah Rasulullah nanti akan bantu kita. Banyak Pak orang-orang yang gini. Kenapa sih kita nggak minta ke Allah aja langsung minta ke Rasulullah? Kan gitu kan? Tawasul disebutnya. Jadi kita mau tahu diri. Kita tahu diri. Nah, kalau yang paling dekat sama Allah siapa? Makanya kalau ke Rasulullah itu bilang ini, ya Rasulullah, tolong bantu doain saya, tolong bantu minta saya ke Allah. Kan gitu. Bisa nggak langsung bisa, cuma lu siapa kan gitu kan? Nah, kita perlu yang namanya koneksi itu, ya Rasulullah, supaya Rasulullah mintain ke Allah. Kalau Rasulullah yang mintain, insya Allah. Kalau Rasulullah yang mintain, misalnya kita mau apa? Ada kebutuhan mendesak. Waduh, belum ada kontrakan, belum ada angsuran, itu kan dagang begini, ngantuk. Tahajud bangun malam, minta sama Allah, minta ke Rasulullah, minta ke Allah, saya belum bayar kontrakan, saya belum bayar angsuran rumah, ini gimana ini? Minta. Karena ketika hitungan akal sudah nggak mungkin kita dapat duit lagi, kepada siapa kita minta selain kepada? Cuma supaya lebih cepat mintanya, butuh orang dalam. Betul apa beda? Butuh orang? Siapa orang dalamnya? Perbanyak saudara. Perbanyak. Belum lanjut nih. Ini kaitannya dengan ini buat duha Mas Nandi. Buat duha bicara tentang matahari dan bulan di masalahnya. Ini ada kaitan. Belum lanjut, mau tanya dulu nggak? Cukup ya.